Aku punya pertanyaan yang selalu menggangguku. Alkitab berkata bahwa Allah itu esa, tapi di bagian lain dari Alkitab, Allah adalah ketiga-tiganya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana bisa begitu? Ya, inilah pertanyaan yang sudah membingungkan banyak orang selama ribuan tahun. Dan walaupun kita tidak bisa menjelaskan sepenuhnya, saya rasa kita bisa lebih memahami apa yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Apa maksudmu? Coba berpikir seperti ini. Ini adalah sebuah bidang 2 dimensi. Dan ini adalah objek 3 dimensi yang akan melewati bidang 2 dimensi itu. Ya benar. Dari sudut pandang ini, objek 3 dimensi itu berada di atas dan di bawah bidang 2 dimensi. Nah, sekarang jadi masuk akal. Tetapi coba bayangkan kita adalah orang 2 dimensi yang terperangkap di bidang 2 dimensi. Apa yang akan kita lihat? Entahlah, apa yang akan aku lihat? Nah, kelihatannya akan seperti ini. Oh, iya, baiklah. Dari sudut pandang ini kelihatannya tak mungkin. Ada satu objek, lalu 2 objek, kemudian jadi 3. Tetapi pada kenyataannya, semuanya adalah satu. Hanya saja dalam bentuk yang tak dapat kita pahami. Sekarang, mari kita lihat ini sebagai gambaran visual tentang bagaimana kita berpengalaman dengan Allah. Alkitab menyatakan bahwa Allah melampaui segala kemampuan manusia. Ia makhluk ilahi, dan karena dialah kita hidup, bergerak, dan memiliki keberadaan kita. Atau seperti yang dikatakan Allah, akulah. Oke, tetapi kita tinggal di alam semesta ini. Jadi ketika Allah menampakkan dirinya, ada cara-cara yang dapat kita pahami, tapi ada pula cara lain yang tidak sesuai dengan kriteria kita. Betul sekali. Ini terjadi setiap kali orang-orang bertemu dengan Allah di dalam Alkitab. Jadi mari kita lihat dahulu bagaimana kejadiannya di dalam kitab suci bahasa Ibrani. Di seluruh kitab suci bahasa Ibrani, Allah menampakkan diri dengan cara-cara yang rumit yang tidak sesuai dengan kriteria kita. Cara yang paling umum adalah dengan sifat-sifat Allah. Sifat adalah cara untuk menggambarkan sesuatu. Sebagai contoh, bola sepak itu bulat. Betul. Atau Allah itu penuh hikmat. Wah, luar biasa. Mari kita bicara tentang hikmat Allah. Kitab Amsal berkata bahwa Allah menciptakan dunia dengan hikmatnya. Tetapi ada juga puisi dalam kitab Amsal yang menggambarkan hikmat Allah sebagai seorang pribadi, seorang rekan kerja, dan melalui dia Allah merancang alam semesta. Jadi sifat Allah menjadi karakter tersendiri. Ya, hal ini juga terjadi pada kemuliaan Allah, yang terkadang nampak sebagai sosok manusia di atas tahta yang diliputi nyala api. Atau seperti firman Allah, yang dapat ia sampaikan kepada manusia, tetapi terkadang firman-Nya nampak seperti seorang manusia. Tunggu, jadi sifat-sifat Allah telah berubah menjadi Allah-Allah baru yang kecil-kecil? Tidak. Para penulis Alkitab percaya hanya ada satu Allah yang Maha Kuasa. Tetapi mengapa mereka terus berbicara tentang sifat-sifat Allah sebagai karakter yang berbeda? Ya, ini adalah salah satu cara penulis Alkitab menggambarkan identitas yang kompleks dari Allah yang esa. Ini adalah sifat-sifat Allah, tapi ini berbeda dari Allah. Berbeda dari Allah, tetapi juga Allah? Ya, begitu kita bisa melihat cara berbicara tentang identitas Allah, kita akan mulai menemukannya di dalam seluruh kitab suci. Bahkan, kita dapat melihatnya dalam kalimat pertama di Alkitab yang menyebut Roh Allah. Kalimat pembuka dalam Alkitab ini cukup terkenal. Pada mulanya Allah menciptakan. Tetapi teruslah membaca. Siapa yang kita lihat melayang-layang di atas permukaan air dalam kisah penciptaan? Roh Allah. Ya, Roh Allah mengacu pada kehadiran Allah secara pribadi dan kekuatannya yang dapat berhubungan dengan kita di sini di dalam penciptaan. Jadi Alkitab bisa menyebut Roh Allah berbeda dari Allah? Berbeda dari Allah, tetapi juga Allah. Itulah Roh Allah. Dan meskipun ini terdengar aneh dari sudut pandang kita, kerumitan inilah yang ingin diperlihatkan oleh para penulis Alkitab kepada kita. Nah, kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah dan Roh Allah. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan terakhir, menelusuri identitas Allah yang kompleks dalam kitab suci bahasa Ibrani melalui karakter yang disebut anak manusia. Di dalam Alkitab, hanya ada satu Allah yang boleh disembah oleh umat manusia. Ini membuat kisah dalam kitab Daniel menjadi sangat mengejutkan. Daniel bermimpi tentang sosok manusia yang disebut anak manusia. Artinya, ia adalah bagian dari umat manusia. Dan Daniel bermimpi, manusia ini diangkat tinggi di atas awan, lalu naik lebih tinggi lagi. Hingga di hadapan Allah. Ya, kemudian manusia ini duduk di sebelah kanan tahta Allah di surga. Dan seluruh umat manusia menyembah manusia ini bersama dengan Allah. Seorang manusia, di tempat kita berharap untuk melihat Allah? Ya, manusia ini adalah bagian dari identitas Allah. Penglihatan ini merupakan puncak pengharapan dari seluruh kisah dalam Alkitab. Allah dan manusia menjadi satu, sehingga mereka dapat bersama-sama memerintah dunia sebagai satu kesatuan.
Jadi anak manusia berbeda dari Allah, tetapi ia juga Allah. Betul sekali. Jadi coba pikirkan kembali semua yang telah kita pelajari. Dalam kitab suci bahasa Ibrani, identitas Allah itu kompleks. Jadi ketika para pengikut Yesus berjumpa dengan Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka sudah memiliki kriteria untuk melihat ketiganya sebagai Allah yang esa dalam Alkitab. Oke, mari kita bicara tentang hal ini. Baiklah, jadi dalam perjanjian baru, kita diperkenalkan kepada Yesus dari Nazaret. Ia adalah manusia, tetapi ia jauh melebihi manusia biasa. Ia suka menyebut dirinya sendiri dengan panggilan anak manusia. Sosok dalam penglihatan Daniel. Dan ia menyatakan bahwa ialah Allah yang menjadi manusia yang kompleks untuk menyatukan manusia lainnya dengan Allah. Oke, jadi Injil menggambarkan Yesus sebagai manusia seutuhnya. Dan juga sebagai Yahweh, Allah Israel. Yesus berkeliling, berkata-kata, dan melakukan hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh Yahweh, seperti mengampuni dosa manusia atau meredakan ombak badai. Jadi mereka berkata bahwa Yesus adalah manusia, berbeda dari Allah, tapi ia juga Allah. Ya, itu pasti aneh kedengarannya. Kecuali kalau kita sudah membaca kitab suci bahasa Ibrani yang dapat mempersiapkan kita sebelumnya. Dan juga perhatikan bahwa pengikut Yesus yang pertama-tama, para rasul, mereka berbicara tentang identitasnya dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan sifat Allah. Mereka menyebut Yesus kemuliaan Allah, dan Rasul Paulus menyebut Yesus hikmat dari Allah. Dan Yohanes membuka Injilnya dengan menyebut Yesus, firman Allah yang olehnya dunia dijadikan. Dan kemudian ia berkata, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, aku mengerti apa yang mereka maksud, tapi ini membuatku pusing. Pastinya. Dan kalau mau lebih pusing lagi, coba pikirkan ini. Yesus yang digambarkan sebagai Allah yang menjadi manusia, ia dapat berbicara dengan Allah sebagai pribadi yang berbeda. Dan ketika ia melakukannya, ia memanggil Allah sebagai Bapa. Ketika Yesus berbicara tentang Allah, ia tidak berbicara tentang kekuatan atau energi yang tak berwujud. Ia berbicara tentang seorang pribadi dan kita dapat terhubung dengannya. Ada banyak gambaran tentang pribadi Allah di dalam Alkitab, penguasa, pencipta, dan hakim. Tetapi Yesus secara konsisten menyebut Allah sebagai Bapakku. Yesus memandang Allah sebagai sumber kasih yang tak terbatas. Ia berkata, Bapa telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Rupanya, Yesus mengenal Bapa sebagai pribadi yang selalu memberikan kehidupan dan memikirkan orang lain. Benar, seperti dalam kisah pembaptisan Yesus ketika Bapa berseru dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi." Bila kita terus membaca, dalam kisah ini, pribadi yang membawa pesan kasih dari Bapa kepada putranya itu adalah Roh Allah. Kita sudah pernah berbicara tentang Roh Allah. Di sini di dalam penciptaan, kita dapat berhubungan dengan Allah melalui Roh Allah. Ya, begitu juga dengan Yesus. Melalui Roh Allah, ia dapat merasakan kasih Bapa. Tetapi bukan itu saja. Yesus berjanji bahwa melalui dia, Roh Allah akan pergi membagikan kasih Bapa kepada seluruh umat manusia dan segenap ciptaan. Jadi ini bisa terlihat seperti tiga Allah yang berbeda, tetapi dalam hal-hal yang melampaui pandangan kita tentang kenyataan. Mereka juga adalah satu. Benar, inilah yang kemudian disebut oleh para pengikut Yesus sebagai Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa dalam Alkitab. Aku bisa menangkap jalan pikiran mereka. Tetapi ini bukan sekedar teka-teki filsafat. Menggambarkan Allah sebagai Tritunggal artinya sama dengan menyatakan bahwa alam semesta ini disatukan oleh persekutuan kasih yang abadi. Ini sesuatu yang saya tidak bisa benar-benar mengerti. Tetapi Allah dalam Alkitab bukanlah pribadi yang dapat kita pahami. Yang penting adalah bagaimana kita mengenal dan dikenal oleh Allah, supaya kita dapat mengambil bagian dalam kasih-Nya.